Baik, adik-adik, kita ini dulu ya. Kita persiapan dulu sambil menunggu teman-teman yang lain. Kurang lebih nanti kita pukul 3:45 gitu ya. Atau mungkin kurang nanti kita mulai sambil menunggu adik-adik yang lain. Baik, kakak buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semua. Sore, Kak. Waalaikumsalam. Sore, Kak. Salam. Sore. Oke, suara kakak jelas ya? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Oke. Sebelumnya, ini mohon maaf ya. Nah, kebetulan hari ini di tempat kakak itu cuacanya kurang mendukung ya. Sedang hujan, gerimis-gerimis ya, gerimis-gerimis. Kemudian, nah ini ternyata ada mati listrik. Nah, untung ini kebetulan laptop kakak itu baterainya full gitu ya. Jadi tadi sempat agak deg-deg. Waduh, ini ada kelas itu ya, ada kelas online tapi kok mati listrik gitu ya. Agak sempat deg-deg. Nah, tadi setelah dicek ternyata untuk laptop baterai aman gitu ya. Insya Allah aman untuk pelaksanaan kelas online kita hari ini seperti itu. Nah, perkenalkan dulu ya, kakak nama lengkapnya Adam Wahyu Pamukas. Nah, adik-adik semuanya bisa panggil Kak Adam gitu ya. Nah, kakak ini adalah founder dari Bimbel Mentor Matematika. Sekaligus kakak ini juga guru matematika ya. Guru matematika saat ini sedang mengajar di SMA swasta. Nah, perkenalan dulu ya. Itu sekilas dari kakak. Nah, untuk domisili, kakak itu aslinya orang Pemalang sebenarnya. Kelahiran orang Pemalang. Ada di sini yang orang Pemalang? Kak, ada. Kayak kemarin sempat lihat di daftar yang mendaftar itu ada yang dari SMA 1 Pemalang kalau nggak salah. Ada nggak ya? Iya, ada saya, Wah. Kak. Oh, Nuril ya? Nuril, apa siapa? Iya. Oh, kelas Iya, berapa saya Nuril? Gap year, Kak. Aku angkatan 2023. Oh ya. Nah, berarti Nuril itu adik kelasnya kakak ini. Nah, kakak itu dulu alumni SMA 1 Pemalang ya, tahun 2000 berapa ya? 22. Tahun 2008 gitu ya. Oh, iya. Udah lama, udah cukup lama. Iya, tahun 2008 seperti itu. Nah, kakak tadi aslinya Pemalang ya. Kemudian kakak sekarang tinggalnya di Purwokerto. Jadi kakak sekarang mengajar di SMA swasta di Purwokerto. Nah, kebetulan SMA-nya kakak ini itu memang intens sekali di per UTBK-an gitu ya. Jadi kalau di sekolahnya kakak itu di semester 1 materi kelas 12 itu sudah selesai. Nah, nanti di semester 2-nya itu sudah fokus UTBK seperti itu. Itu kesibukan kakak ya. Jadi selain kakak ada di bimbel, kemudian kakak juga ada di sekolah. Nah, sekolahnya itu di Purwokerto, tepatnya di daerah Baturaden seperti itu. Nah, silakan nanti kalau adik-adik ada yang
jalan-jalan ke Baturaden ya, ke Purwokerto. Nah, silakan nanti adik-adik bisa calling-calling ya. Bisalah seperti itu. Nanti kita bisa saling silaturahmi seperti itu. Nah, itu dari kakak. Kemudian insya Allah nanti ya, nanti di hari-hari berikutnya nanti kakak juga akan buka kelas online lagi seperti itu ya. Nanti menyesuaikan dengan jadwal kegiatan kakak selain di sekolah dan di bimbel. Nah, hari ini kita akan mulai untuk kelas pertamanya seperti itu. Nah, adapun sudah tahu ya, materi yang disampaikan itu adalah eksponen seperti itu. Gimana adik-adik anggapannya? Eksponen itu seperti apa? Silakan barangkali ada yang mau berpendapat. Ada nggak? Kak, eksponen tuh susah gitu. Oh, eksponen tuh gampang gitu ya. Nah, mungkin kalau ditanya seperti itu ya nanti jawabannya bisa beda-beda ya. Ada sebagian dari kita yang menganggap eksponen itu mudah, ada yang menganggap eksponen itu gampang, sulit seperti itu. Nah, nanti fokus pembahasan kita, jadi karena ini kelasnya adalah kelas persiapan untuk menyambut UTBK, jadi nanti kakak tekankan lebih kepada konsepnya adik-adik. Karena UTBK itu pada dasarnya adalah mengharuskan kita semua agar memahami konsep dasar seperti itu, terutama PK ya, pengetahuan kuantitatif ataupun nanti ada penalaran matematika seperti itu. Kalau penalaran matematika itu lebih ke literasi. Jadi soal literasi kemudian dinalar, kemudian disimbolkan dalam bentuk matematika, kemudian harus kalian kerjakan seperti itu. Nah, tadi ya kunci dasarnya adalah kalian paham dengan konsep dasarnya. Mau apapun permasalahannya, soalnya ketika kalian konsep dasarnya sudah paham, nah ya otomatis kalian akan bisa mengerjakannya seperti itu. Nah, ini kalau data dari bimbelnya kakak juga ya, dari bimbelnya kakak dan data dari sekolahnya kakak, itu kebanyakan untuk UTBK sekarang itu rata-rata siswa untuk bisa masuk di PTN ya, itu berkisar di angka, ini paling rendah ya, paling rendah itu di angka 500. Dan 500-nya itu 500 yang agak ke atas itu ya, contoh 570, 580 seperti itu. Kak, kalau 550-an ada nggak? Ada ya, tapi kakak katakan 550 itu rawan. Kalau kalian mendapatkan rata-ratanya itu ya di angka 550 itu rawan sekali ya. Bisa jadi diterima, bisa jadi tidak. Tapi kebanyakan tidak diterima. Ya seperti itu. Karena semakin ke sini itu rata-ratanya itu semakin naik seperti itu. Kakak sudah dari tahun 2016 berkecimpung di dunia UTBK. Dari dulu di bimbelnya kakak, kemudian di sekolah juga selalu berkecimpung di dunia UTBK seperti itu. Mulai dari dulu tahun 2000 sekitar 2018 19 itu rata-rata 500 itu masih bagus, masih bisa masuk seperti itu ya. Tapi semakin ke sini itu rata-rata nilai untuk bisa masuk di PTN itu semakin naik. Jadi ketika adik-adik besok mendapatkan nilai di angka 550, nah itu harus waspada seperti itu ya untuk di UTBK-nya seperti itu. Jadi pastikan adik-adik semua mulai semester ini ya, mulai tahun ajaran baru ini silakan adik-adik bisa mulai gaspol ya, masing-masing bisa gaspol mempersiapkan dirinya masing-masing karena UTBK itu harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Bukan ketika nanti baru semester 2 kalian baru belajar, itu tidak seperti itu ya. Dari sekarang dicicil, nanti di semester 2 lebih ditingkatkan lagi, lebih intens seperti itu. Seperti itu ya. Itu sedikit dari kakak. Nah, kemudian nanti insya Allah kakak juga akan selain membuka kelas online terkait materi seperti ini ya, yang akan insya Allah kita laksanakan, nanti kapan-kapan juga akan kakak buat kelas sharing seperti ya, misalkan sharing perguruan tinggi ya, nanti bisa lah ya, bisa sharing kak kira-kira masuk ke perguruan tinggi ini prospeknya gimana gitu ya, peluangnya gimana, kedepannya seperti apa. Nanti insya Allah kapan-kapan kita akan diskusi permasalahan seputar UTBK ya, seperti itu. Nah, kemudian yang perlu ditekankan lagi bahwa mulai dari sekarang pastikan adik-adik sudah mempunyai gambaran ke depan mau ambil jurusan apa, mau kuliah di mana seperti itu. Kalau di beberapa sekolah ya, di beberapa sekolah, kalau di sekolah swasta, nah kalau sekolah swasta itu tahun-tahun sekarang itu rata-rata sudah lebih intens ya
lebih intens layanan terkait UTBK. Seperti itu. Nah, yang menjadi masalah itu biasanya sekolah negeri, seperti itu. Biasanya sekolah negeri itu layanan UTBK itu tidak ada. Ya, mungkin sebagian sekolah ada, tapi mayoritas itu tidak ada. Karena kebetulan kakak juga punya keponakan ya, sekolah di SMA negeri begitu. Kakak tanya, di sekolah ada layanan UTBK enggak ada. Nah, terus gimana? Ya, kalau dia nggak ikut bimbel di luar, itu sungguh-sungguh apa ya, sungguh-sungguh riskan itu ya. Dia di luar yang di sekolah negeri ya, dia tidak ikut bimbel di luar, kemudian di sekolah yang tidak ada layanan UTBK, nah dia belajarnya dari mana? Belajarnya dari mandiri. Nah, kalau belajar mandiri ya bisa kadang bisa benar, kadang bisa salah seperti itu. Yang namanya belajar itu tetap kita butuh guru, butuh tutor ya, butuh tentor untuk mendampingi belajar seperti itu. Nah, kalau di sekolah negeri kadang hanya sebagian guru, biasanya contoh misalkan di tempatnya kakak itu ada itu tetangga yang mengatakan biasanya kalau di sekolah itu hanya guru tertentu ya, hanya guru-guru tertentu yang memberikan layanan. Mayoritas itu tidak. Maka ketika dengar informasi seperti itu agak kaget loh. Ini gimana ini ya? Nah, seperti itu. Nah, maka dari itu sekedar mengingatkan kembali, mumpung masih semester awal gitu ya. Nah, insya Allah kan nanti tahun ajaran baru dimulai dari Senin besok ya. Rata-rata dari adik-adik semua sudah masuk sekolah. Nah, pesannya kakak, UTBK tadi harus dicicil seperti itu. Jadi setiap hari latihan dikit-dikit nggak apa-apa. Atau kalian bikin jadwal seperti ya, dalam 1 minggu kalian ambil 3 hari, di mana 3 hari itu kalian benar-benar intens belajar. Nanti sisa harinya kalian belajarnya yang agak sedang-sedang seperti itu. Jadi tidak digas terus ya, tapi ada cooling down-nya seperti itu. Itu ya adik-adik ya. Silakan barangkali ada dari adik-adik yang mau sharing-sharing seperti itu sebelum nanti kita masuk ke pembahasan seperti itu ya. Silakan Kak beri kesempatan barangkali ada. Baik, kalau tidak ada kita langsung aja ya. Kita langsung aja masuk ke materinya. Sudah pukul 3.44 ya. Baik. Coba Kakak share screen dulu. Ini sudah kelihatan ya adik-adik ya? Sudah, Kak. Oke, sip. Baik. Baik ya, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita langsung mulai pembahasannya. Nah, ini free online class matematika UTBK. Untuk pertemuan yang pertama kali ini kita akan bahas tentang eksponen. Seperti itu. Nah, apa yang akan kita bahas? Seperti yang sudah disampaikan di info-info yang sudah Kakak share, pembahasan kita akan fokus pada 4 hal ini. Yang pertama adalah pengertian eksponen. Eksponen itu nama lainnya bilangan berpangkat ya. Bilangan berpangkat atau eksponen. Kemudian sifat-sifatnya. Nah, nanti yang lebih Kakak tekankan adalah kalian tuh paham sifatnya. Bukan hanya sekedar paham ya, tapi paham dan bisa mengaplikasikan. Ketika ada soal, kalian bisa menggunakan itu. Nah, jadi nanti kakak lebih menekankan kalian tuh paham dengan sifat-sifatnya ini. Kemudian persamaan eksponen. Nah, di UTBK juga ternyata beberapa soal itu ada soal persamaan eksponen seperti dia. Kemudian nanti kita akan membahas beberapa soal UTBK tentang eksponen. Nah, adik-adik, untuk eksponen ini ya, untuk eksponen ini di UTBK termasuknya dalam soal yang kan di UTBK itu ada beberapa materi yang tipenya seperti ini. Ada yang sering keluar, ada yang sedang, ada yang jarang seperti itu. Nah, untuk eksponen ini dia kategori sedang ya, kategori sedang. Jadi dia bisa keluar, bisa tidak seperti itu. Frekuensi untuk keluarnya itu sedang seperti itu. Ya, itu untuk UTBK. Nanti ke depan kita akan bahas beberapa materi yang dia contoh sering keluar. Contoh sering keluar, contohnya apa? Misalkan persamaan garis. Nah, itu persamaan garis sering keluar. Ya, dan beberapa bab yang lain. Oke, ini adalah 4 topik pembahasan yang akan kita fokuskan di sore hari ini. Nah, baik, kita langsung saja mulai ya.
kita mulai dari yang pertama. Nah, ini eksponen. Nah, jadi tentunya sudah tahu ya, ini di SMP kayaknya sudah, di SMP atau di kelas bawah, level bawah gitu ya. Eksponen. Eksponen adalah perkalian berulang. Jadi perkalian yang berulang itu adalah eksponen dari suatu bilangan, apapun itu. Bentuk umumnya seperti ini. A pangkat N itu adalah A dikali A dikali A dan seterusnya sampai berapa? Sampai N faktor. N faktor ini adalah pangkatnya. Ya, di sini kita nggak tahu N-nya berapa, tergantung soalnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian A pangkat N, nah ini eksponen ya. N-nya ini, ada yang masih ingat, ini disebut apa? Yang atas kecil? Ada yang masih ingat? Silakan, ada yang tahu ini namanya apa yang N? Ada yang tahu nggak? Nah, yang N ini kecil, ya namanya pangkat ya. Namanya pangkat atau eksponen, seperti itu. Namanya pangkat atau eksponen. Sedangkan yang besar ini, dia namanya adalah basis, seperti itu. Basis bukan pemain band ya, basis atau bilangan pokok. Ya, basis atau bilangan pokok. Oke, seperti itu. Nah, kemudian contohnya nih, uraikan bentuk berikut dengan menggunakan definisi eksponen. Definisi eksponen itu apa? Eksponen itu adalah perkalian berulang. Ya. Contoh, jadi kalau 2 pangkat 3, ya bisa kita uraikan menjadi 2 kali 2 kali 2, sebanyak berapa kali? Sebanyak pangkatnya. Pangkatnya 3 ya, sebanyak 3 kali, seperti itu. Ini kalau mau dihitung ya silakan ya. Kalau dihitung ya 2 pangkat 3 adalah 8, seperti itu. Kemudian negatif 3 pangkat 2 ya sama, berarti negatif 3 dikalikan dengan negatif 3. Sebanyak berapa? Sebanyak 2 kali. Kalau dihitung hasilnya berapa? Min 3 kali min 3, positif 9. Ini juga sama ya, sepertiga. Berarti sepertiga dikalikan sepertiga, dikalikan sepertiga. Sebanyak 3 kali. Kalau dikalikan, pecahan itu kan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 kali 1, 1, semua. 3 kali 3 kali 3, 27. Nah, ini adalah sekilas tentang pengertian eksponen. Nah, kakak yakin ini semuanya adik-adik sudah paham seperti ya untuk pengertian eksponen. Baik, kakak lanjutkan saja ke slide berikutnya. Oke, kita mulai lanjut ke sifat-sifat eksponen ya. Sifat-sifat eksponen ini ada 8, sekitar ada 8. Nah, yang pertama ini adalah A dipangkatkan M dikalikan A pangkatkan N, maka hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Nah, ini adik-adik juga sudah tahu ya. Ketika basisnya sama ini, basisnya sama, kemudian operasinya perkalian, maka hasilnya adalah pangkatnya ditambahkan saja. M ditambah N, seperti itu. Kemudian yang kedua, jika basisnya sama, sedangkan operasinya adalah pembagian, maka dikurangi. Nah, ini juga beberapa masih ada yang salah ketika operasinya pembagian. Mana yang dikurangi? Yang dikurangi ya depan dikurangi belakang. Ya, depan kurangi belakang. M kurangi N. Nah, contohnya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Maka sesuai dengan sifatnya, 2 dipangkatkan 3 ditambah 5. Seperti itu. Jadi 2 pangkat 8. Seperti itu. Kalau mau dihitung hasilnya ya silakan dihitung ya. Kita fokuskan saja pada sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua juga sama. 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 7. Karena basisnya sama, maka harus dikurangi. 9 kurangi 7. Sehingga hasilnya adalah 3 pangkat 2. Nah, misal kakak punya bentuk seperti ini. 3 pangkat 4 dibagi dengan 2 pangkat 2. Nah, ini cara mengoperasikannya gimana? Nah, karena basisnya tidak sama, ya kita tidak boleh menggunakan dua sifat ini. Ya, oh ini pembagian Kak, berarti pangkatnya dikurangi. Tidak bisa, kenapa? Karena basisnya tidak sama. Ini basisnya 3, ini basisnya 2. Maka ini harus ya dikerjakan satu-satu. 3 pangkat 4 berapa? Kemudian dibagi 2 pangkat 2. Seperti itu. Ya, berarti 3 dikali 3, dikali 3, dikali 3, 4 kali, dibagi dengan 2. 2 bagi, nah seperti ini ya. Jadi tidak bisa kita pangkatnya kita operasikan ya sesuai dengan sifat ini, seperti itu.
Jadi ini hanya berlaku ketika basisnya sama. Oke, kita lanjut ke sifat berikutnya. Nah, sifat berikutnya ini adalah ketika suatu bilangan berpangkat A pangkat M dipangkatkan lagi. Jadi sudah ada pangkatnya, dia dipangkatkan lagi, maka pangkatnya adalah dikalikan. Ya, jadi double. Kalau ada pangkatnya 3 kali, Kak, misalkan A pangkat M dipangkatkan N dipangkatkan lagi O, ya dikalikan aja semuanya. Berarti A pangkat M kali N kali O, seperti itu. Ya, itu untuk sifatnya. Nah, kemudian yang kedua, yang keempat, ketika ada dua bilangan dipangkatkan M, ya, maka kedua bilangan itu mendapat pangkat yang sama. Contoh di sini ada A kali B, ya, karena ada dua bilangan, maka kedua bilangan ini mendapatkan pangkat yang sama. A kali A pangkat M dikali B pangkat M, seperti itu. Jadi adil, dua-duanya mendapatkan pangkat yang sama. Sebentar ya, ini kakak admit dulu. Nah, contohnya 3 pangkat 2 dipangkatkan 2. Nah, ada pangkatnya, dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya kita kalikan saja. 2 kali 2, seperti itu. Sehingga menjadi 3 pangkat 4. Selesai. Nah, contoh kedua, 2x pangkat 3. Nah, ini kan ada dua bilangan ya, 2 dan x. Nah, kita nggak tahu x-nya berapa. Nah, maka keduanya mendapatkan pangkat yang sama. Berapa? 3. Berarti 2 pangkat 3 dikali x pangkat 3. 2 pangkat 3, kalau kita hitung ya, 2 pangkat 3 adalah 8. X pangkat 3, ya kita biarkan saja X pangkat 3. Karena kita nggak tahu nilai X-nya itu berapa. Seperti itu. Ya, itu untuk sifat yang keempat. Kita lanjut ke sifat berikutnya. Nah, untuk berikutnya ini hampir sama dengan sifat yang keempat. Jadi ketika ada dua bilangan, kalau sifat yang keempat, ini operasinya adalah perkalian. A kali B, seperti itu ya. Nah, sedangkan untuk sifat yang kelima, ini operasinya adalah pembagian. Ketika ada dua bilangan yang dibagi, kemudian mendapatkan pangkat, maka keduanya mendapatkan pangkat yang sama. Seperti itu, adil. Itu sifat yang kelima. Yang keenam, nah, ketika ada bilangan berpangkat negatif, maka untuk merubah pangkatnya menjadi positif, cukup kita kasih angka 1. 1 per. Nah, sedangkan bentuknya berubah menjadi pecahan, seperti itu ya. 1 per, langsung saja pangkatnya dirubah jadi positif. Nah, contohnya, misalkan 2 pangkat 3. Ini sebenarnya bisa kita hitung ya, dengan menggunakan definisi eksponen, bisa kita hitung menjadi 2 per 3 dikali 2 per 3 kali 2 per 3, seperti itu. Ini kalau menggunakan definisi eksponen. Tapi karena kita menggunakan sifat ini, maka bisa kita gunakan sifat, yaitu 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. Artinya, kedua bilangan mendapatkan pangkat yang sama. 2 pangkat 3 ya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali, dibagi 3 kali 3 kali 3 sebanyak 3 kali. Kalau dihitung ya 2 pangkat 3 itu 8, 3 pangkat 3 itu adalah 27. Seperti itu. Nah, kemudian contoh berikutnya, 2 pangkat negatif 3. Nah, kita pasti akan susah. 2 pangkat negatif 2 berapa? 2 pangkat negatif 3 berapa? Nah, untuk mempermudah menghitungnya, ketika ada bilangan yang mendapatkan pangkat negatif, pangkatnya kita rubah aja menjadi positif. Caranya gimana? Tinggal kasih angka 1 aja. 1 per, nah nanti 2 pangkat 3. Seperti itu. Sehingga nilainya adalah 1 per 1/8. Oke, itu ya. Maka cepat aja ya, karena ini sebenarnya kalian sudah dapat semua dulu ketika kelas 10 ya, eksponen ini. Kita lanjut ke sifat yang terakhir. Nah, 2 sifat terakhir ini. Nah, ini untuk bentuk yang akar. Untuk bentuk yang akar, jadi ketika bentuk akar, ini pangkatnya bisa dirubah menjadi pangkat bentuk pecahan. Nah, kalau di bimbel atau di sekolah, anak-anak biasanya menghafalkannya dalam per luar. Mana yang dalam? Yang dalam itu yang di dalam akar ini M. M per N. N itu yang di luar. Maka menjadi A pangkat M per N. Jadi kalau bentuk akar pasti akan menjadi bentuk pangkat pecahan. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah bilangan berapapun ketika mendapatkan pangkat 0, nilainya adalah 1. Nah, contohnya misalkan
akar 3 ya. Ini akar 3 dari 2 pangkat 4. Bisa kita rubah menjadi bentuk pecahan pangkatnya. 2 pangkat 4/3. Ingat ya, dalam per luar. Yang di dalam akar dibagi yang di luar akar. Seperti itu. Ini hasilnya. Kemudian 2 pangkat 0 tadi, bilangan berapapun ketika dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Oke. Seperti itu ya. Itu adik-adik, jadi ada 8 sifat eksponen yang wajib ya. Kalau kakak katakan itu wajib, ya wajib ya. Tapi sekali lagi adik-adik, apa yang menjadikan matematika susah? Nah, karena kebanyakan dari kita berasumsi bahwa atau berpendapat bahwa matematika itu harus dihafalkan. Ya, seperti itu. Tapi matematika itu sudah seperti itu. Matematika itu harus dengan latihan. Ketika kalian latihan, maka yang namanya rumus, yang namanya sifat-sifat apapun itu akan nempel sendiri, akan nyantol sendiri ke otak kita, keingatan kita, seperti itu. Jadi sarannya kakak, ketika ada sifat-sifat atau apapun, ada rumus apapun itu, jangan dihafalkan. Tapi mulailah dengan latihan-latihan soal. Maka rumus-rumus itu akan nempel ke kepala kita sendiri, seperti itu. Baik ya, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan ke soalnya. Oke, kita latihan soal dulu ya tentang eksponen. Kita perkuat dulu pemahaman kita atau ingatkan kita terhadap sifat-sifat eksponen. Contoh 1, kakak punya 5 soal. Hasil dari bla 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 adalah, nah ini yang harus kita kerjakan, yang bagian yang depan biarkan saja ya, yang depan biarkan saja. Oke. Yang depan kita tulis lagi A pangkat 2 kali B pangkat negatif 2. Nah, sedangkan untuk yang bagian belakang, ini kan ada bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat mendapatkan pangkat lagi, maka kan pangkatnya harus dikalikan. Ya. Nah, sedangkan di sini ada 2 bilangan, A dan B. Ada pangkatnya, berarti keduanya mendapatkan pangkat yang sama. Nah, berarti menjadi A pangkat negatif 3 dipangkatkan lagi negatif 4. Ini yang A. Yang B juga sama. B pangkat 3 dipangkatkan negatif 4. Sehingga hasilnya, nah kita yang depan biarkan dulu ya. A pangkat 2, B pangkat negatif 2. Bilangan ada pangkat, dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikalikan. Berarti A pangkat negatif 3 kali negatif 4 positif ya, 12. B-nya 3 kali negatif 4 negatif 12. Nah, kita cek ternyata ada bilangan yang basisnya sama, A dengan A, B dengan B. Kita fokus yang sama aja, A dengan A dengan A. Oh, dikalikan, berarti pangkatnya ditambah 2 ditambah 12. 2 ditambah 12, B-nya juga sama, negatif 2 ditambah negatif 12, berarti dikurangi 12 ya. Nah, seperti itu. Sehingga adalah A pangkat 16, B pangkat 14 ya. B pangkat negatif 14. Hasilnya seperti ini. Kak, saya nggak enak lihat pangkatnya negatif. Ya dirubah aja pangkatnya menjadi positif. Berarti langsung aja A pangkat 14 per B pangkat 14. Kak, nggak enak Kak. Ini dua-duanya ada pangkatnya. Pangkatnya dijadiin satu aja. Boleh. Jadi A per B dalam kurung pangkatkan 14. Nah, ini sesuai dengan sifat yang tadi. Ketika ada 2 bilangan mendapatkan pangkat yang sama, maka bisa dipecah seperti ini. Ya, ini hasilnya. Jadi adik-adik bisa menjawab seperti ini betul, seperti ini juga betul. Ini hanya merubah saja jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, hasil dari negatif 2A pangkat 3 dan seterusnya. Nah, oke. Bagaimana Kak jawabannya? Oke, kakak tulis dulu. Negatif 2A pangkat 3, ini bisa kita rubah seperti ini. Negatif 2A pangkat 3, kakak tulis dulu ya. 2A pangkat negatif 2/3 dibagi 16A pangkat 4 pangkat 1/3. Kak, pangkatnya kok susah banget Kak? Nah, coba. Negatif 2 pangkat 3, negatif 2 itu kan negatif 2 itu kan artinya negatif 1 dikalikan 2. Seperti itu ya. Nah, negatif 2 itu artinya negatif 1 dikalikan 2. Nah, ini negatif 1-nya kita keluarkan saja. Negatif 1 dikalikan 2A pangkat 3. Nah, seperti ini. Boleh. Kemudian dikalikan 2A pangkat negatif 2/3. Dibagi. Nah, yang ini nih.
16. 16 itu bisa kita rubah menjadi berapa? 2 pangkat 4. Ya. A-nya pangkat 4. Nah, kita kasih kurung seperti ini. Kak, arahnya mau kemana sih, Kak? Nah, arahnya, perhatikan adik-adik yang di dalam kurung. Ini kita akan rubah bentuknya, basisnya menjadi apa? Menjadi 2A. Nah, 2A, 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 sekilas sama. Nah, cara merubahnya seperti apa? Kita pelan-pelan. Ini negatifnya kita biarkan saja negatif 1. Nah, ini basisnya kan sama, 2A dengan 2A. Operasinya dikalikan, berarti pangkatnya ditambah dong. Nah, berarti 2A pangkatnya ditambah. 3 ditambah negatif 2/3 itu kan artinya dikurangi 2/3. Nah, kemudian dibagi. Nah, seperti ini. Kak, ini ada 2 bilangan, pangkatnya sama, Kak. Boleh nggak pangkatnya dikeluarkan? Boleh. Karena pangkatnya sama. Seperti itu ya. 2A. Berarti kita boleh rubah menjadi 2A pangkat 4. Nah, kan seperti ini ya. Ini kalau kita pecah, jadinya seperti ini lagi. Tapi ada pangkatnya lagi, Kak. Sepertiga pangkat yang luar. Betul. Nah, udah tinggal kita sederhanakan. Negatif 1-nya kita biarkan. 2A. Nah, ini kan operasi pecahan ya. Nah, kita tinggal kurangkan saja. 3 itu kalau kakak buat pecahan menjadi 9/3. 9/3. 9/3 itu ketiga. Kurangi 2/3. Oke. Yang bawah kita sederhanakan lagi 2A. Nah, bilangan ada pangkatnya 4, pangkatkan lagi sepertiga, dikalikan 4 kali sepertiga, ya 4/3. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan, min 1 dikalikan 2A. Nah, sekarang kita fokus mengoperasikan pangkatnya. 9/3 dikurangi 2/3, itu kan nilainya 7/3 ya. 7/3. Nah, dibagi 2A pangkat 4/3. Kak, ini 2A sama, Kak. Oh, berarti boleh. Berarti negatif 1-nya kita biarkan. Berarti 2A-nya, karena basisnya sama, yaitu 2A, operasinya pembagian, pangkatnya dikurangi. 7/3 kurangi 4/3. Nah, seperti itu. Menjadi negatif 1 kali 2A. Pangkat berapa? 3/3. Ya, 3/3 berapa? 3/3 1, Kak. Oh, berarti min 1 dikali 2A. Nah, 2A pangkat 1 itu kan ya. Min 1 kali 2A, ya negatif 2A. Seperti itu. Wah, panjang, Kak. Oke, ini soal UTBK bukan, Kak? Bukan. Ya, jadi sekali lagi, ini kita akan mengeksplor pemahaman kita terkait dengan sifat-sifat eksponen dulu. Karena itu model pertama yang harus adik-adik pahami untuk bisa menguasai bentuk eksponen. Nah, ini kan banyak banget nih. Kita dari sini jadi belajar sifat-sifat eksponen. Ya, nanti silakan bisa dipelajari lagi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Lah, ini Kak, kalau ini gimana, Kak? Nah, kalau akar, boleh kita mulai dari bentuk yang paling belakang. Nah, Kakak tulis lagi. Akar 4 dari X pangkat 3, akar 3, X pangkat 3, akar X pangkat 3. Seperti itu. Nah, kita bisa mulai dari yang paling belakang ini dulu nih. Ingat ya sifatnya ya. Akar N dari A pangkat N itu adalah A pangkat dalam per luar, M per N. Nah, seperti itu. Kemudian di sini, ini kan tidak ada angkanya ya. Jadi kita mulai dari yang paling luar dulu. Kita yang bagian depan kita biarkan aja. 4, X pangkat 3, pangkat 3. Nah, yang ini menjadi X pangkat berapa? X pangkat dalam per luar. Loh, Kak, di sini nggak ada angkanya. Ingat kalau bentuk akar, di sini tidak ada angkanya, itu berarti 2. Contoh, akar 4. Nah, akar 4 itu kan artinya akar 2 dari 2 pangkat 2. Seperti itu. Kalau menggunakan sifatnya 2 dalam keluar. 2/2. 2/2 itu adalah 1. Sehingga ketika akar 4 nilainya itu adalah pasti 2. Ya, tapi khusus angka 2, akar 2 itu tidak ditulis. Tapi kalau 3, 4, dan seterusnya itu pasti ditulis. Seperti itu. Baik, kita langsung, berarti ini menjadi berapa? 3/2. Nah, 3/2. Nah, ini kan bisa kita kalikan nih. Nah, kita kalikan saja. Akar 4, X pangkat 3, akar 3 dari berapa?
Loh Kak, ini pangkat berapa? Pangkat 1. Pangkat 1 ini pangkat 3/2, operasinya dikalikan. Berarti pangkatnya tambah. Betul ya. X pangkat 1 itu boleh Kakak rubah jadi 2/2 ya. 2/2 dikali, langsung aja ya, berarti 2/2 ditambah 3/2. Seperti itu. Berarti menjadi 4 X pangkat 3 akar 3 dari X pangkat berapa? 5/2. Nah, seperti itu. Oke, lanjut lagi Kak, lanjut lagi. Nah, yang ini sekarang gantian. Kita fokus yang di sini. Dalam per luar lagi sama ya, dengan cara yang sama. Akar 4, X pangkat 3, X-nya berapa? Dalam per luar. 5/2 dibagi 3. Nah, seperti itu. Kita lanjut sebelah sini ya. Lanjut. Maka menjadi akar 4, X pangkat 3, X pangkat berapa? 5/2 dibagi 3. Ya, 5/2 dibagi itu kan dikali ya. Dikali dengan 1/3. Berarti adalah 5/6. 5/6. Seperti itu. Nah, kita fokus lagi nih. Ini kan dikalikan. Berarti ditambah Kak pangkatnya. Betul. 4 X pangkat 3. 3 itu berapa? 3 itu kalau dibuat pecahan, itu adalah Oke, sebentar Kakak cek dulu ya. Barangkali ada yang salah nih. Tiga per 2, betul ya. Oh, mohon maaf Dek. Mohon maaf. Ini Kakak ada yang salah nih. Nah, ini pangkat 3. Ini bukan pangkat 1. Mohon maaf, pangkat 3 nih. Nah, ini. Mohon maaf ya. Ini harusnya pangkat nih, yang ini pangkat 3, bukan pangkat 1, pangkat 3. Oke, berarti ini mohon maaf, ini berarti kita rubah menjadi 6/2 ya, seperti itu. 6/2. Nah, oke kita ulangi, berarti ini 9/2 jadinya 9/2, 9/2, mohon maaf, 9/2 dibagi 3. Berarti ini bukan 5/6, berarti 9/2 dibagi 3. Nah, 9/2 dibagi 3. Berarti berapa? 3/2. Oke. Berarti ini adalah 3/2. Nah, 3/2 dikali X pangkat 3/2 dikalikan X pangkat 3. Hasilnya sama sebenarnya. Berarti X pangkat 9/2 tadi. Ini ya. 9/2. 9/2. Nah, yang terakhir. X pangkat 9/2 dibagi 4. Gitu. Menjadi X pangkat 9/2 dibagi 4 itu artinya dikalikan 1/4. Berarti 9/8. Nah, ini adalah hasil akhirnya seperti itu. Ya, Dari ya. Jadi cukup harus teliti ya dalam menghitung bentuk akar seperti ini. Oke, sekali lagi Kakak tekankan, fokus pembahasan kita untuk yang ini adalah kita fokus pada sifat-sifat eksponen. Oke, kita masuk soal berikutnya. Nah, ini untuk soal berikutnya, ini relatif lebih mudah. Ya, ini mudah. Kita langsung saja nih, dibagi, 16 dibagi 2. Boleh ya, angka dibagi dengan angka 16 dibagi 2 itu 8. Kemudian huruf yang sama, X dengan X. Ini dibagi, berarti pangkatnya dikurangi. Berarti X pangkat 2 dikurangi dengan negatif 4. Y-nya juga sama, Y-nya pangkat negatif 3 dikurangi negatif 7. Maka menjadi 8. Nah, dikurangi, kemudian dikurangi dengan negatif, maka menjadi positif ya, dikalikan menjadi ini. Berarti 2 ditambah 4. Seperti itu, kemudian Y-nya juga sama, negatif 3 dikurangi negatif 7. Berarti menjadi penjumlahan. Berarti menjadi 8, X pangkat 6, Y pangkat 4. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Kemudian selanjutnya, yang terakhir untuk soal sifat eksponen, ini juga sama. Nah, ini harus kita kalikan dulu dengan yang ada di dalam. Karena semuanya mendapatkan pangkat yang sama. Berarti C pangkat 5 dipangkatkan lagi 4. Seperti itu. B pangkat 7 dipangkatkan lagi 4. Semuanya sama.
A pangkat 8 dipangkatkan lagi 4. Dikali AB pangkat 7, C pangkat negatif 2 per B pangkat negatif 3. Nah, berarti C pangkat berapa? Dikali pangkatkan, ada pangkatnya lagi. Berarti pangkatnya dikalikan. C pangkat 20, B pangkat 28, A pangkat 32. Betul, ya, dikalikan A, B pangkat 7, C pangkat negatif 2, B pangkat negatif 3. Nah, sudah. Ini kita fokus ke hurufnya saja ya. A dengan A, B dengan B, C dengan C. Ya, A-nya dulu. A-nya berapa? Nah, di sini. Ini atas, ini bawah. Berarti dibagi. Berarti A pangkat 1 dibagi A pangkat 32. Pangkat 32 ya, berarti kurangi. A kurangi 1 kurangi 32. Oke. Yang A. Yang B. Yang B itu sini 28. Kemudian B di atas ini ada. Berarti tambah ya, dikalikan tambah 27. Nah, K ini dibagi. Oh, berarti kurangi. Dikurangi dengan negatif 3. Selesai. Sekarang yang C. C di sini 20. Oke, kemudian C di sini ditambah negatif 2. Oke, selesai ya. Berarti tinggal kita hitung. A pangkat negatif 31. B-nya pangkat berapa nih? 28. 28 tambah 27. Oh kok, oh 7 nih, mohon maaf. 28 tambah 7, 35. 35 ditambah 3 ya, ini jadinya plus ya. Berarti 38. Kemudian C-nya 20 kurangi ya, 20 kurangi 2, berarti 18. Oke, seperti ini. Kalau ini pangkatnya mau dijadikan positif, berarti cukup kita tulis B pangkat 38, C pangkat 18, langsung aja dibuat per hanya pangkat 31. Selesai seperti ini. Baik ya adik-adik, ini untuk sifat eksponen. Jadi nanti silakan adik-adik bisa direview kembali untuk sifat eksponen ini. Karena ini adalah prasyarat ya untuk kalian bisa memahami sifat eksponen. Baik, kita masuk ke poin berikutnya. Nah, yang kedua adalah persamaan eksponen. Nah, persamaan ini adik-adik juga perlu ya, karena di sebagian beberapa UTBK beberapa tahun yang lalu itu ternyata persamaan eksponen itu keluar. Nah, tapi untuk persamaan eksponen itu yang keluar itu yang sederhana ya, yang dalam bentuk sederhana. Contoh yang sederhana apa? Nah, yang pertama ini. Namanya saja persamaan, berarti kita hanya menyamakan saja antara ruas kiri dan ruas kanan. Yang pertama ini, A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Nah, ini kalau basisnya sama. Kalau basisnya sama, maka otomatis pangkatnya kita samakan saja. Pangkat yang sebelah kanan dengan yang sebelah kiri. Contohnya, Kak, nah ini. Nilai X yang memenuhi ini apa? Nah, 8. 8 pangkat 2X plus 1 sama dengan 32 pangkat 2X min 1. Fokusnya adik-adik adalah menyamakan basisnya. Nah, di sini kan basisnya belum sama. Ini 8, ini 32. Maka gimana? Ya harus disamakan. Samakannya gimana? Kita sedang belajar eksponen. Maka otomatis angka-angka ini harus kita rubah menjadi bilangan berpangkat. Seperti itu. 8 itu kira-kira berapa? 2 pangkat 3. Nah, betul, 2 pangkat 3. Selesai. 2X plus 1. Nah, 32 berapa? 2 pangkat 5. Betul, 2 pangkat 5. Seperti itu. 2X min 1. Nah, yaudah, kalau sudah tinggal kita samakan saja. Kak, ini ada pangkatnya lagi. Pangkatnya dikalikan saja ya. Berarti 2 pangkat 3 kali 2X plus 1. 6X ya. Berarti 6X plus 3. Pangkatnya dikalikan saja. 2 pangkat 5 kali 2X, 10X. 5 kali 1 min 1. Min 5 ya. Min 5. Nah, karena pangkatnya sudah sama, ya sudah. Kita samakan saja pangkatnya. Basisnya, mohon maaf ya. Karena basisnya sudah sama, pangkatnya kita samakan saja. 6X plus 3 sama dengan 10X min 5. Nah, kita kumpulkan X dengan X. 3, 5-nya kita pindahkan. Ini negatif, jadinya positif. Berarti 10X, kita pindahkan 6X. Seperti itu. Ini 8, ini sama dengan 4X. Maka X-nya berapa? Ya, 8 dibagi 4. Gitu ya, sama dengan 2. Nah, seperti itu.
Jadi gitu adik-adik. Jadi untuk persamaan eksponen itu nanti ketika ada di UTBK ya, jika ada ya, itu bisa kakak pastikan persamaan eksponen yang dikeluarkan adalah yang bentuk sederhana. Contohnya bentuk yang seperti ini. Oke, kita masuk ke bentuk persamaan yang kedua. Nah, kalau bentuk yang pertama itu adalah basisnya harus sama, A, pangkatnya yang berbeda. Nah, kalau bentuk yang kedua itu dibalik, basisnya yang beda, tapi yang sama apa? Pangkatnya, fx, fx. Nah, maka penyelesaiannya apa? Fx sama dengan 0. Nah, ini juga dasar banget. Kenapa fx-nya harus sama dengan 0? Contoh, 2 pangkat berapa ya? Misalkan ya. Jadi bilangan kalau dipangkatkan berapapun, itu kan hasilnya dipangkatkan 0, kan hasilnya 1. Ya. 2 pangkat 0 sama dengan 3 pangkat 0. Sama enggak? Sama. 2 pangkat 0 berapa? 1. 3 pangkat 0, 1. Agar ruas kanan dan ruas kiri sama, maka otomatis pangkatnya ini harus 0. Nggak bisa selain 0. Karena kalau sini pangkatnya bukan 0, contoh 2, sini 3, ya hasilnya nggak sama. Tapi kalau keduanya pangkatnya 0, pasti nilainya sama. Seperti itu. Ya. Jadi ketika ada bentuk seperti ini, maka penyelesaiannya pangkatnya itu harus sama dengan 0. Nah, bagaimana untuk soal ini, Kak? Oke, kelihatannya susah, Kak. Tenang aja. Kita hanya merubah apa? Merubah, kalau bentuk yang ini berarti menyamakan apa? Menyamakan pangkatnya. Ini pangkatnya belum sama. Oke. Kita tulis dulu 25, 6x min 30. Kak, ini ada 1/nya. Susah, Kak. Oke. Ingat, A pangkat negatif M itu menjadi 1/A pangkat M. Kak, bagaimana kalau 1/A pangkat negatif M? Nah, biar sebenarnya hilang, satunya hilang, ya langsung aja. Pangkatnya dirubah jadi positif. A pangkat M. Seperti itu saja. Ya. Jadi dirubah aja. Jadi untuk menghilangkan 1, hilangkan saja, tapi nanti pangkatnya berubah tandanya. Yang tadinya positif jadi negatif, seperti itu. Nah, ini juga sama. Biar 1/nya hilang, maka langsung aja dirubah menjadi 8. Nah, pangkatnya ini yang kita negatifkan. Berarti negatif dari berapa? 20 min 4x, seperti itu. Ini kan kita anggap positif ya, sepertinya. Kita anggap positif depannya, berarti nanti tinggal dirubah saja. Nah, berarti 25, 6x min 30, ini 8. Nah, ini kita pangkatnya kalikan ya, berarti min 20 ditambah 4x. Kak, pangkatnya belum sama. Ya, memang belum bisa makan. Ya. Terus gimana caranya, Kak? Nah, di sini ada angka 25. Di sini 8. Sekali lagi, kita rubah basisnya ini menjadi bentuk eksponen. 25 itu kan 5 pangkat 2. Ya. 6x min 30. 8 itu 2 pangkat 3. Pangkat min 20 plus 4x. Nah, berarti menjadi 5 pangkat. Ini pangkatnya dikalikan ya. Berarti 2 kali 6x, 12x. Min 2 kali 30, 60. Selanjutnya juga sama. 2 pangkat. 3 kali min 20, min 60. 3 kali 4x plus 12x. Nah, ini pangkatnya sama nih. Ini 5. Kakak tulis lagi 12x min 60. Ini boleh kita tulis gini ya. 2 pangkat 12x min 60. Ini sama ya. Artinya ya. 60-nya negatif, 60-nya negatif sama. Nah, karena pangkatnya sudah sama sesuai dengan sifatnya, maka otomatis dibuat saja pangkatnya sama dengan 0. Berarti pangkatnya berapa? 12x min 60 harus sama dengan 0. Biar nilainya sama, gitu ya. Berarti 12x sama dengan 60. Berarti x-nya berapa? 60 dibagi 12, alias x-nya sama dengan 5. Seperti itu. Ya, jadi ya, ini untuk sifat yang kedua. Tapi prediksi kakak masih, kalaupun keluar, itu prediksi kakak masih persamaan yang pertama ini. Ya, jadi kalau boleh kakak tekankan, adik-adik minimal ya, minimal banget tuh menguasai persamaan yang pertama ini. Seperti itu. Oke. Nah, untuk persamaan yang ketiga, kita skip dulu ya, nah, karena nanti kita akan fokus ke beberapa soal UTBK. Jadi untuk soal 3 nanti bisa kakak share di grup ya. Silakan nanti barangkali ada yang belum bergabung di grup Telegram kakak, nanti silakan bisa ikut gabung ya. Nanti
grupnya adalah mentor matematika. Nanti silakan adik-adik bisa gabung saja seperti itu. Oke, jadi untuk sifat yang ketiga ini kakak skip sementara ya, karena prediksinya kakak ini kemungkinan juga kalau keluar di UTBK itu kayaknya tidak ya. Tapi ya tetap harus kita pelajari ya. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kakak sementara skip dulu ya, sementara skip dulu. Nanti kakak share jawabannya di grup saja seperti itu. Nah, untuk yang keempat ini juga sama ya. Wah, Kak, bagaimana kalau bentuk seperti ini, Kak? Nah, sekali lagi untuk kakak pribadi, nah, silakan nanti bisa tanya ke guru-guru atau guru les kalian yang les di luar. Ini bisa kakak pastikan ini tidak keluar ya, karena ini bentuknya mensyaratkan itu syaratnya banyak banget, ada 4 seperti itu ya. Ini kemungkinan tidak keluar. Jadi nanti kakak skip saja. Oke ya, adik-adik. Nah, di sesi yang terakhir ini, baik kakak langsung saja bahas beberapa soal UTBK. Ya, ini kakak soalnya ambil dari beberapa soal-soal yang beredar ya, yang beredar dari beberapa teman-teman di bimbel juga seperti itu. Nah, kakak punya 10 soal UTBK ya, 10 soal UTBK. Jadi nanti silakan bisa dipahami dengan baik. Oke, baik kita masuk ke soal yang pertama. Diberikan persamaan seperti ini. Nah, persamaannya seperti ini. Hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan adalah, ya sudah, kita fokuskan saja ya ke persamaan yang ada. Persamaan yang diberikan itu adalah 3 pangkat K sama dengan 3A, 3 pangkat A, maksudnya tambah 3 pangkat A, tambah 3 pangkat A, dikalikan dengan 3 pangkat A. Nah, 3K sama dengan 3 pangkat K sama dengan, nah ini kan berarti 3 pangkat A sebanyak 3 kali. Ya, berarti kan artinya 3 dikalikan dengan 3 pangkat A. Seperti itu. Ya, dikali 3 pangkat A. Kenapa dikalikan 3, Kak? Ya, karena di sini ada penjumlahan 3 pangkat A sebanyak 3 kali. Maka kita kalikan dengan 3. Seperti itu. Itu ya. Oke. Nah, selanjutnya 3 ini kan kita sebut 3 pangkat 1. Nah, K ini basisnya sama. Ya udah, dijumlahkan saja. Berarti 3 pangkat K sama dengan 3 pangkat 1 plus A. Nah, seperti itu ya. Kemudian, ini ada dikalikan lagi 3 pangkat A. Nah, oh, ini dikalikan. Berarti pangkatnya tambah lagi. Betul. Berarti 3 pangkat K sama dengan 3 pangkat 1 plus A ditambah A lagi. Sehingga menjadi 3 pangkat K sama dengan 3 pangkat 1 plus 2. Nah, ini adik-adik kalau diperhatikan, ini kan adalah bentuk persamaan eksponen yang pertama tadi. Ya, yang pertama ini. Yang pertama. Nah, bentuk seperti ini. Basisnya sama. Ya, seperti yang kakak sampaikan tadi, fokuslah atau lebih ditekankan minimal ya, minimal itu adik-adik paham persamaan eksponen yang bentuk pertama. Minimal itu. Nah, baik, kita lanjut. Berarti karena basisnya sudah sama, kita samakan saja pangkatnya. Pangkat yang kiri K, yang kanan 1 plus 2. Nah, sudah terjawab. Berarti P-nya itu adalah K. Berarti P-nya itu adalah 1 plus 2A. Sedangkan Q-nya adalah 2A. Nah, terus mana, Kak, jawaban yang sesuai? Nah, yang di sini yang perlu diperhatikan adik-adik adalah A-nya. Nilai A-nya itu kan tidak diketahui. Nah, kalau nilai A-nya tidak diketahui, berarti nilainya bisa bermacam-macam. Bisa 0, bisa positif, bisa negatif. Nah, terus gimana, Kak? Nah, kita coba saja. Misal, ketika A-nya 0, berarti berapa P-nya? P-nya berarti berapa? 1 ditambah 2 kali 0. 1 tambah 2 kali 0, 0. Oh, berarti P-nya 1. I-nya berapa? 2 kali 0, berarti 0. Nah, kalau A-nya 0, ternyata kesimpulannya adalah P-nya lebih dari Q. Seperti itu. Sekali lagi, A-nya ini tidak diketahui nilainya, berarti bisa 0, bisa positif, bisa negatif. Kita coba dengan angka yang lain. Misalkan, ambil saja angka bilangan bulat yang gampang ya, 1. Kalau A-nya 1, P-nya berapa? P-nya berarti 1 ditambah 2 kali 1, 2. Oh, berarti P-nya 3. Sedangkan Q-nya berapa? 2 kali 1, 2. Nah, ternyata sama nih. P lebih dari Q. Nah, untuk memastikan lagi, coba. Ini kan kita sudah ambil 0, positif. Sekarang kita ambil yang negatif. Contoh, negatif 1. Berarti P-nya berapa? 1
ditambah 2 kali negatif 1. Berarti dikurangi ya, dikurangi 2. Nilainya adalah negatif 1. Kemudian kalau Q-nya berapa? 2 kali A. 2 kali negatif 1 adalah negatif 2. Antara negatif 1 dan negatif 2 besar mana? Ya besar negatif 1 itu ya. Berarti P-nya lebih dari Q. Nah, ternyata ketika kita gunakan ambil beberapa contoh angka, nilainya tetap sama. P-nya lebih dari Q. Seperti itu. Maka jawaban yang sesuai adalah P lebih dari Q. Nah, atau barangkali adik-adik ada yang paham, sebenarnya ini tanpa membuktikan ini kita sudah tahu. Dari mana? Karena dari sini. Plus 1. Nah, sebenarnya tanpa menghitung ini kita sudah bisa tahu jawabannya. Otomatis lebih besar dari P. Ya, P-nya lebih besar dari Q. Dari mana? Karena di sini ada angka plus 1-nya. Seperti itu. Oke ya, itu soal yang pertama. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, jika A dan B adalah bilangan bulat positif yang memenuhi A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 kurangi 2 pangkat 19, nilai AB berapa? Nah, ini juga pernah keluar di UTBK tahun berapa? Kakak lupa ya, tapi intinya ini pernah keluar di UTBK. Model soal seperti ini. Nah, ini hanya menyamakan saja ruas kanan dan ruas kiri. 2 pangkat 20 dikurangi 2 pangkat 19. Nah, adik-adik, ini kita hanya mengeluarkan faktornya saja atau FPB-nya. Kalau ada bilangan berpangkat, ya, maka FPB-nya adalah pangkat yang paling kecil. Nah, berapa ini? 2 pangkat 19, berarti 2 pangkat 19. Kita keluarkan. Nah, nanti kita buat kurung seperti ini. Min. Nah, 2 pangkat 19 dikalikan berapa? Biar jadi 2 pangkat 20. Berarti kan 2 pangkat 1. Ya. Perkalian pangkatnya ditambah. Min atau pengurangan. 2 pangkat 19 kali berapa biar hasilnya 2 pangkat 19? Ya pangkat dikalikan 1. Gitu kan ya? Oke. Maka menjadi A pangkat B 2 pangkat 19 kita biarkan saja. 2 pangkat 2 itu 2 kurangi 1 1. Nah, udah selesai. A pangkat B 1 kali 2 pangkat 19 ya tetap 2 pangkat 19. Nah, ini hanya menyamakan saja. Oh, berarti A-nya 2, B-nya yang 19. Sehingga nilai A ditambah B adalah 2 ditambah 19. Sehingga nilainya adalah 21. Seperti itu. Ya. Sekali lagi, ketika ada bentuk seperti ini, kita keluarkan faktornya atau FPB-nya. FPB-nya mana? Bilangan dengan pangkat terkecil, yaitu 2 pangkat 19. Kita masuk ke soal berikutnya. Nah, ini sama ya, modelnya sama dengan soal nomor 2 tadi. Kita keluarkan FPB-nya. 2 pangkat 2020 kurangi 2 pangkat 2019. Sama dengan AX pangkatnya. Nah, ini. Faktornya berarti 2 pangkat berapa? 12. Nah, betul. Ambil pangkat yang paling kecil. Seperti itu ya. 2019. Kita kasih kurung itu karena pengurangan itu ya. AX pangkat Y. 2 pangkat 2019 kali berapa biar hasilnya 2 pangkat 2020 ya. Kali 2 pangkat 1 dong gitu ya. 2019 tambah 1 kan 2020. 2 pangkat 2019 kali berapa biar tetap 2 pangkat 2019 ya pangkat kali 1 gitu ya. Nah, sama 2 pangkat 2019 ini hasilnya berapa? 1, itu kan ya. Sama dengan AX pangkat Y. Nah, ini satunya boleh kita taruh depan. 2 pangkat 2019 sama dengan AX pangkat Y. Nah, ini kan hanya menyamakan saja. Oh, berarti otomatis A-nya 1. X-nya berapa? X-nya 2. Y-nya berapa? Y-nya 2019 gitu ya. Sehingga nilai A dikurangi X ditambah Y. A-nya adalah 1. X-nya adalah 2. Y-nya adalah 2019. 1 kurangi 2, negatif 1. Negatif 1 tambah 2019, 2018. Seperti itu. Ya. Sekali lagi, kita keluarkan faktornya dengan mengeluarkan bilangan dengan pangkat terkecil. Oke, next. Kita masuk soal berikutnya. Oh, ini Kak. Ini cukup. Ini ketika misalkan besok di UTBK ada tipe soal seperti ini. Ya. Ini kemungkinan nilainya
besar ketika kalian bisa menjawab seperti ini. Soal seperti ini. Oke, kita uraikan bentuk ini dulu ya. 8 pangkat M sama dengan 27. Nah, sekali lagi kita hanya merubah basisnya menjadi pangkat gitu ya. 8 itu bisa kita rubah menjadi berapa? 2 pangkat 3. Pangkat 3 pangkat M. 27. Kalau kakak rubah seperti ini, 2 pangkat M, pangkat 3, sama enggak? Kira-kira adik-adik? Sama. Sama kan? Bilangan ada pangkat, pangkatkan lagi, pangkatnya dikalikan. 3 kali M, 3M. M kali 3, 3M. Sama, seperti itu. Kenapa harus dibuat seperti ini, Kak? Karena di sini soalnya ada 2 pangkat M. Gitu. Nah, soalnya ini nanti juga bisa kita rubah. Contoh yang ini ya. Soalnya itu kita rubah. 2 kali apa? 4 itu kan 2 pangkat 2. Pangkat M. Gitu ya. Min 2 pangkat M. Nah, pertanyaan kakak. Ini kalau dirubah gimana? Biar pangkatnya tidak ada penjumlahannya seperti ini. 2 pangkat M dikalikan berapa? 1, 2. Nah, betul. Dikalikan 2 atau 2 pangkat 1. Betul ya. Oke. Nah, di sini muncul 2 kali 2M pangkat 2. Sama kan ya tadi ya? Min 2 pangkat M kali 2. Nah, kakak munculkan 2M. Seperti itu. Oke ya, berarti 2M, 2 pangkat M. Maksudnya berarti berapa? Gimana nih? Kalau kita hanya mau mencari 2 pangkat M-nya itu berarti berapa? Nah, kita samakan saja. Ini kan persamaan ya, persamaan eksponen. 2 pangkat M, pangkatkan 3, berarti 27 kita rubah menjadi berapa? 3, 3. 3 pangkat 3. Seperti yang kakak tadi di awal sampaikan, minimal kalian paham bentuk persamaan eksponen yang pertama. Itu ya. Nah, atau bentuk yang kedua. Ini kan sama nih pangkatnya. Oh, ini sama, berarti otomatis basisnya harus sama dengan ini dong. Gitu kan ya? Berarti nilai 2 pangkat M itu nilainya adalah 3. Nah, selesai. Tinggal kita substitusikan saja. Berarti 2 kali 2 pangkat M. 2 pangkat M itu berapa? 3, Kak. Oke, 3 pangkat 2. Min 2 pangkat M, 3 kali 2. 2 kali 9 kurangi 6. 2 kali 9, 18 kurangi 6. Berarti nilainya adalah 12. Seperti itu. Itu ya. Seperti itu. Ini pangkatnya sama, jadi otomatis basisnya sama dengan ini. Itu. Oke, kita masuk soal berikutnya. Nah, ini adalah kira-kira ingat nggak tadi dari 2 bentuk persamaan eksponen yang kita bahas gitu ya. Sebenarnya tadi ada 4 ya, cuma tadi kita bahas persamaan 1 dan persamaan 2. Kira-kira ini bentuk persamaan 1 atau 2? 2. 2, betul. Kalau yang pertama basisnya harus sama ya. Nah, kalau yang kedua pangkatnya yang sama. Nah, ini kan pangkatnya sama. Berarti ini syaratnya apa? Biar nilainya sama berarti pangkatnya harus 0. Ah, betul. Pangkatnya harus sama dengan 0. Berarti langsung saja ya, X kuadrat min 2X min 24 harus sama dengan 0. Biar nilainya sama. Nah, ini kakak intermezzo dulu ya. Pastikan kalian paham atau menguasai tentang pemfaktoran. Ya, sekali lagi, pastikan kalian paham atau menguasai tentang pemfaktoran. Banyak loh di antara kita itu ya, di antara kita anak-anak SMA kelas 3 itu masih bingung memfaktorkan. Padahal itu adalah materi dasar yang harus benar-benar kalian kuasai. Karena itu penggunaannya banyak banget. Pemfaktoran itu salah satu materi ya, persamaan kuadrat itu salah satu materi yang bisa masuk di semua bab. Ya, di semua bab itu gampang masuk dia. Jadi pastikan kalian paham pemfaktoran. Nah, ini ketika pemfaktoran X kuadratnya koefisiennya 1, ini kan 1 ya. Ini paling gampang ya, paling gampang. Nggak boleh ada yang salah. Kan cari 2 bilangan. Nah, kalau dikalikan hasilnya berapa? Nah, gini aja. Kak, cara mencari 2 bilangannya itu gimana, Kak? Cari dari hasil perkaliannya. Ini kan koefisiennya 1. Sini belakangnya negatif 24. Berarti kalian cari aja bilangan yang dikalikan hasilnya
24. 1 kali negatif 24, negatif 24. Tapi negatifnya nggak usah lah. Kalian ambil angkanya saja. Oh, 1 kali 24, 24. Nah, kalau kalian bingung, ya cari aja bilangan yang kalau dikalikan 24 berapa. 1 kali 24 bisa. 2 kali 12. 1 kali 24 betul, tapi 1 sama 24 nggak mungkin jadi 2. Ya, berarti nggak bisa. 2 sama 12 bisa jadi 24, tapi nggak mungkin jadi 2. Berarti bukan. 3 sama 8, Kak, betul. Tapi 3 sama 8 nggak mungkin jadi 2. Yang tengah-tengah ini gitu ya. Berarti bukan. 4 sama 6, Kak, 24. Nah, 4 sama 6 ada kemungkinan menjadi 2, negatif 2 ya. Nah, ya berarti ambil ini aja. 4 dan 6, tinggal mana yang positif, mana yang negatif. Nah, di sini mintanya negatif 2. Nah, berarti 4-nya yang positif, 6-nya yang negatif. Seperti itu ya. Oke, berarti nanti ketemu deh. X-nya dari sini adalah dibalik aja. Ini plus jadi min 4. Atau yang sini berarti X-nya adalah 6. Nah, harus hati-hati baca soal. Di sini syaratnya X1-nya lebih gede. Berarti yang lebih gede X1. Berarti mana yang jadi X1? 6. 6. Nah, betul, ini X2. Selesai. Maka pertanyaannya P X1 kurangi X2, maka P-nya berapa? X1-nya 6 dikurangi negatif 4. Oh, mohon maaf. 10. Baterainya loh. 10. Oke, Q-nya juga 10. Berarti jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Oke, seperti itu ya. Ini adik-adik nanti coba ya. Mohon maaf sebentar kakak close ini dulu ya. PPT dulu. Saya kakak cek apa namanya baterai dari laptopnya kakak ini. Tadi udah kasih peringatan ini. Wah. Ya, Kak. Ini Siap. sekali lagi. Iya. Ini sebenarnya masih ada 5 soal lagi ya. Ada 5 soal lagi. Ini adik-adik. Adik mohon maaf nih. Tapi sepertinya baterainya kakak sepertinya tidak cukup ini. Karena kebetulan di sini juga masih mati lampu ya. Adik-adik. Jadi sepertinya pembahasannya kita cukupkan saja. Kita masih ada waktu sih. Kita sampai jam 5 lah maksimal gitu ya. Cuma mohon maaf ini baterai kakak sudah sakratul maut sepertinya nih ya. Udah nggak ada dayanya. Kemudian di sini juga masih mati listrik. Jadi sepertinya pembahasan kita untuk pre-online kelas hari ini kita cukupkan saja untuk sampai soal nomor 5. Nanti untuk soal nomor 6, soal nomor 7, soal nomor 8, 9, dan 10 nanti mungkin bisa kita sharingkan saja atau diskusikan saja di grup ya. Jadi silakan adik-adik nanti yang belum bergabung di grup Telegramnya kakak, silakan bisa bergabung ya. Nanti bisa tanya temennya, linknya apa gitu ya. Atau nanti kakak share juga di ini ya, atau nanti di grup Telegram seperti itu. Oke, seperti itu saja adik-adik ya. Terima kasih ini yang sudah bergabung, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekali lagi di awal tadi kakak katakan UTBK itu harus dipersiapkan ya. Maka adik-adik semuanya silakan bisa mempersiapkan masing-masing. Nanti insya Allah kakak juga akan bantu. Nanti insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya kakak juga akan buka kelas seperti ini lagi ya. Tujuannya kakak juga membantu adik-adik. Namun bagi adik-adik yang misalkan kak, itu kakak katanya mau ada bimbel ya, silakan nanti bisa chat-chat aja dari kakak itu ya. Terakhir kemarin ada teman kalian yang dari Sulawesi itu sudah mendaftar, itu kelas 12 IPS. Insya Allah nanti untuk bimbelnya kita minggu depan sudah mulai berjalan. Jadi nanti silakan kalau ada yang mau tanya-tanya silakan bisa japri kakak seperti itu. Baik ya adik-adik, itu saja yang bisa kakak sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti ditunggu saja informasi kelas-kelas online berikutnya. Terima kasih ya. Kakak akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik. Semangat ya. Makasih, Kak. Oke, nanti untuk rekamannya nanti kakak share ya. Nanti kalau sudah jadi nanti kakak share rekamannya. Makasih, Kak. Oke, terima kasih. Makasih, Kak. Sama-sama.